Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang memberikan informasi seputar pendidikan, pembelajaran, dan regulasi pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas persiapan sekolah tahun 2023-2024 terkait dengan cara menyusun KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, pada jenjang SD, MI, tahun pelajaran 2023-2024. Mari kita ikuti dengan seksama supaya kita mengetahui sistematika KWSP dan penjelasannya khususnya pada kurikulum merdeka. Sebelumnya kita akan mengulang kembali konsep KWSP supaya mudah kita pahami. Kurikulum operasional di satuan pendidikan itu merupakan dokumen yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Maka KWSP menjadi inti atau dokumen yang sangat penting sekali dan menjadi keharusan dimiliki oleh masing-masing satuan pendidikan. Dalam hal ini, kita nanti akan memahami sistematika KWSP, khususnya di jenjang SD, sekolah dasar, dan MI. Kemudian kita akan melihat lampiran yang perlu dipersiapkan dan juga penjelasannya, karena nantinya kita akan menyusun 2 macam KWSP bagi sekolah yang masih melakukan kurikulum 2013 yang kita sebut KTSP dan KWSP untuk kurikulum merdeka. Kalau nama bisa juga disatukan menjadi KWSP seluruhnya, bisa kurikulum tersebut disatukan atau dipisah, itu tergantung satuan pendidikan. Yang pertama, KWSP terdiri dari 6 bab, kemudian ada halaman awal supaya lengkap ditambah dengan lampiran. Kalau kita lihat ada halaman pembuka atau halaman awal, mulai dari cover nanti sampai daftar isi. Kemudian yang kedua, bab 1 membahas pendahuluan, nanti apa saja komponen pendahuluan kita lihat. Kemudian di bab 2, visi, misi, dan tujuan pendidikan, satuan pendidikan. Baru di bab 3 dibahas pengorganisasian pembelajaran. Kemudian di bab 4 ada perencanaan pembelajaran. Kemudian di bab 5 pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dan yang ketujuh adalah penutup, baru ada lampiran. Mari kita lihat masing-masing komponen-komponen yang sudah diuraikan ini. Pertama, kita melengkapi halaman pembuka. Di antaranya harus ada cover, kemudian halaman identitas sekolah, kemudian halaman verifikasi, nanti akan diverifikasi oleh tim pengembang kurikulum tingkat kabupaten kota atau dinas pendidikan dalam hal ini. Kemudian ada halaman pengesahan, juga disahkan oleh kepala sekolah, kemudian komite sekolah dan dinas pendidikan. Ada kata pengantar, kemudian daftar isi. Ini semuanya bagian dari halaman pembuka. Selanjutnya di bab 1 kita akan mulai. Bab 1 itu pendahuluan. Yang kita jelaskan di sini ada 4 komponen. Pertama, kita menjelaskan karakteristik satuan pendidikan. Bagaimana menjelaskan karakteristik satuan pendidikan nanti kita lihat. Kemudian jelaskan dalam dasar hukum atau landasan yuridisnya. Kemudian ada prinsip penyusunan dan juga tujuan penyusunan KWSP itu sendiri. Selanjutnya di bab 2 ini berisi visi, misi, dan tujuan. Maka satuan pendidikan akan menjelaskan visi UPTD SD ini apa, tentu tergantung visi sekolah masing-masing. Kalau memang SD kita belum dinamakan UPTD, hilangkan saja. Kemudian misi UPTD SD, dalam hal ini juga MI, silakan. Kemudian tujuan UPTD SD MI, silakan ganti SD dengan MI kalau memang kita berada di MI. Selanjutnya di bab 3, kita akan membahas pengorganisasian pembelajaran. Ini yang sangat penting, menyangkut dari struktur kurikulum.
karena di sini akan membahas tiga aspek kegiatan besar. Pertama, intrakurikuler, yang di dalamnya nanti ada struktur kurikulum. Di SD ada fase A, terdiri dari kelas 1 dan 2, di fase B kelas 3 dan 4, di fase C kelas 5 dan kelas 6. Struktur kurikulum ini untuk kurikulum merdeka itu berbeda-beda. Kalau memang ini sekolah kita belum melaksanakan kurikulum merdeka, maka tentu ini mengacu kepada struktur kurikulum 2013. Kemudian masih bab 3, setelah intrakurikuler kita jelaskan lagi kokurikuler. Kokurikuler kita ketahui bagian dari proyek atau yang kita jelaskan itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yang di dalamnya tentu ada kelas 1 dan 2 atau fase A. Kita jelaskan fase A, tim fasilitatornya siapa, rincian tugasnya bagaimana, sehingga jelas pelaksanaan P5 itu, kemudian langkah-langkahnya secara umum. Kemudian ada rancangan dimensi, tema alokasi waktu yang digunakan satuan pendidikan, dan juga jadwal pelaksanaan kapan. Jelaskan rancangan struktur dan aktivitas proyek, dan juga bagaimana penyusunan modul ajar, modul proyek maksudnya di sini, dan juga bagaimana melakukan asesmen dan tindak lanjut. Ini di kokurikuler. Kemudian masih di bab 3, untuk kelas 3 dan kelas 4 atau fase B sama saja, jelaskan fasilitatornya, rancangan dimensi, tema alokasi waktu dan jadwal pelaksanaan, rancangan struktur dan aktivitas proyek, penyusunan modul ajar, dan juga asesmen dan tindak lanjut. Kalau memang belum kita melaksanakan di kelas 3 dan 4, ini dihilangkan saja. Selanjutnya di kelas 5 dan 6, mungkin beberapa sekolah ini juga belum, ini boleh dikosongkan, tapi kalau memang sudah dilaksanakan kurikulum merdeka di fase C, jelaskan tim fasilitatornya, rancangan dimensi, tema alokasi waktu dan jadwal pelaksanaan, proyek, kemudian rancangan struktur dan aktivitas proyeknya, kemudian penyusunan modul ajar proyek, asesmen dan tindak lanjut. Selanjutnya, di bagian C-nya masih di bab 3, kita menjelaskan ekstrakurikuler. Ini ada 2, ekstrakurikuler wajib, tuliskan dasar hukumnya, kemudian tim instruktur yang ditunjuk dalam melaksanakan ekstrakurikuler, bentuk kegiatan apa saja, dan penilaian dan pelaporan seperti apa. Kemudian di ekstrakurikuler pilihan ada dasar hukumnya, kemudian tim instruktur atau pembimbing ekstrakurikuler, dan juga bentuk kegiatannya seperti apa, dan penilaian dan pelaporan dijelaskan. Nah, ini sudah hal yang biasa karena ekstrakurikuler itu ada di kurikulum 2013. Jadi maupun kita menggunakan KTSP atau KOSP, ini sama saja bagian C ini. Selanjutnya di bab 4, kita membahas perencanaan pembelajaran. Kalau kurikulum merdeka, kita akan menjelaskan capaian pembelajaran atau CP, alur tujuan pembelajaran atau ATP, jelaskan lagi rencana pembelajaran atau modul ajar atau MA. Kalau memang kita di kurikulum 2013 masih, tentu ini diganti dengan KI, KD, kemudian jelaskan penyusunan silabus. Di sini silabus, pengganti ATP, identik dengan silabus. Kemudian rencana pembelajaran sama saja RPP, namanya belum lagi modul ajar. Kemudian di bagian D masih di bab 4, jelaskan peraturan akademik, asesmen dan pengolahan nilai, formatif, sumatif. Kalau memang di kurikulum 2013, ini dijelaskan ulangan harian, ini ulangan tengah semester maupun ulangan semester. Kemudian pelaporan hasil belajar, ada rapor akademik dan juga rapor P5. Rapor P5 belum ada di kurikulum 2013, maka ini boleh dihilangkan. Kemudian jelaskan kriteria kenaikan kelas, karena kriteria kenaikan kelas adalah wewenang satuan pendidikan. Kemudian ujian sekolah, itu ujian akhir di satuan pendidikan masing-masing, dijelaskan apa persyaratan
ujian, peserta didik mengikuti ujian, kemudian penyusunan instrumen soal dan pengolahan nilai, waktu dan moda pelaksanaan, dan juga apa kriteria kelulusan dari satuan pendidikan. Ini penting sehingga nanti pada akhir tahun untuk kelulusan, satuan pendidikan tidak tanya punya tanya atau mencari ke sana kemari aturan atau kriteria kelulusan dari satuan pendidikan. Kita harus komit melaksanakan apa yang sudah dituangkan di dalam KWSP maupun KTSP. Kemudian di bagian E masih di bab 4, jelaskan kalender pendidikan, penetapan awal tahun pelajaran seperti apa. Tentu ini penetapan awal tahun pelajaran ini berkaitan dengan kalender yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kemudian pengaturan waktu belajar efektif, selanjutnya pengaturan waktu libur, baru ada matriks kalender Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan, serta penjabarannya. Ini dijelaskan di bab 4. Selanjutnya di bab 5, ada nanti pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Di sini menjelaskan evaluasi pembelajaran dan implementasi KWSP, kemudian di bagian B-nya pendampingan dan pengembangan profesional guru dan tenaga kependidikan. Apakah itu bentuk pendampingan atau supervisi. Nah, ini untuk bab 5 ini di KTSP memang belum dibahas sebelumnya. Tapi kalau dicantumkan sebagai penjaminan mutu dan peningkatan kompetensi guru ini sangat bagus. Kemudian di bab 6 dijelaskan penutup, ada kesimpulan, kemudian ada rekomendasi. Itu sistematika isi. Setelah itu nanti akan diisi dengan lampiran-lampiran. Pertama ada SK Tim Pengembang atau Tim TPK tahun pelajaran 2003-2024 dilengkapi dengan uraian tugas dan rencana kerja. Kemudian SK TPK ini hampir sama, dilengkapi dengan uraian tugas ini sama maksudnya. Kemudian ada satu contoh dokumen CP, alur ATP, boleh 1, boleh 2, tapi minimal 1 dilampirkan, baik fase A, fase B, maupun fase C. Ada nanti terintegrasi pendidikan anti korupsi. Kalau memang ini di satuan pendidikan di SD mungkin belum, ini boleh ditiadakan. Kemudian satu contoh RPP Bulog, ini juga sesuai dengan bulog yang diberlakukan di daerah bersangkutan Kabupaten Kota. Karena harus ada SK dari Bupati maupun Wali Kota supaya sah dilakukan di satuan pendidikan. Kemudian satu contoh modul P5 dilengkapi dengan instrumen asesmen, ada program gerakan literasi sekolah, kemudian program anti perundungan, ini perlu dilampirkan, kemudian rencana aksi pendidikan anti korupsi. Untuk nomor 9 di SD mungkin belum, tetapi kalau itu diminta juga Dinas Pendidikan setempat, silahkan dilengkapi lampiran. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana penjelasan supaya kita lebih mudah? Di sini juga diberikan penjelasan, tetapi tidak semuanya, hal-hal yang penting saja. Pertama, landasan yuridis atau dasar hukum di dalam KTSP minimal ini, minimal dan bisa ditambah, atau apakah itu ada aturan Pemda, bisa juga, tetapi harus ada Permendikbudristek nomor 5 tentang standar lulusan, kemudian Permendikbudristek nomor 7, ini standar isi, Permendikbudristek nomor 16, ini standar proses, Permendikbudristek nomor 21, ini standar penilaian atau standar asesmen. Namanya tetap standar penilaian. Permendikbudristek 262 berkaitan dengan struktur kurikulum pengganti Permendikbudristek nomor 56, kalau masih tetapi nomor 56 sudah diganti. Kemudian ada keputusan Kepala Beskap 032 yang berisi CP, dan juga keputusan Kepala Beskap 009 yang berisi profil pelajar Pancasila, dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Dilengkapi dengan panduan pembelajaran dan asesmen tahun 2022, ini semuanya bisa di-download, panduan proyek profil pelajar Pancasila tahun 2022. Kalau berkaitan dengan kurikulum 2013, tentu ini kita ganti dengan Permendikbud yang kita pakai sebelumnya. Ini kita ganti dasar hukum ini. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan dijelaskan. Pertama, berpusat pada peserta didik, artinya
diberikan penjelasan ini, bahwa pembelajaran itu harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Dijelaskan ini bagaimana berpusat pada peserta didik di sekolah kita masing-masing. Kemudian konstekstual ini menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Jadi ciri-ciri khas sekolah kita di mana berada juga dijelaskan di sini. Kemudian esensial, ini prinsip yang ketiga, ini kita tulis esensial, penjelasannya bisa beda karena ini tergantung pada masing-masing satuan pendidikan. Tapi ini konsep secara umum, dituliskan dalam bentuk yang lebih teknis. Ini semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan, dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah kutipan yang sudah ada di naskah lain. Jadi ini prinsip esensial, bahwa Bapak Ibu yang menulis atau tim pengembang yang menuangkan di dalam KWSP itu terukur dan betul-betul mudah diakses atau diperoleh dokumen tersebut dan mudah digunakan. Kemudian akuntabel, ini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Jadi kita berharap KWSP atau KTSP untuk tahun 2023 tidak dikarang-karang begitu, yang penting ada memenuhi dokumen atau administrasi, tetapi betul-betul kurikulum yang kita gunakan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan kita, termasuk potensi-potensi peserta didik kita. Kemudian prinsip yang kelima adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, orang tua, organisasi berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMA ini di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Dan jelaskan siapa yang terlibat dalam menyusun KWSP tersebut. Selanjutnya, karakteristik satuan pendidikan ini akan diisi nanti hasil analisis konteks. Dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Ini masing-masing satuan pendidikan itu berbeda. Namanya pun kurikulum satuan pendidikan. Tentu peserta didiknya berbeda, sosial yang ada di sekolah masing-masing berbeda, budaya sekolah juga berbeda, juga tenaga kependidikan dijelaskan semua juga termasuk jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian analisis karakteristik satuan pendidikan, untuk mengisi itu boleh dilakukan dulu analisis, tetapi penuhi prinsip ini, melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan, menggunakan data-data yang diperoleh dari situasi nyata, kondisi satuan pendidikan, kemudian mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan, pengorganisasian analisis, dan dokumentasi data. Ini Bapak dan Ibu tidak gampang sebenarnya menyusun KWSP, sebab di sanalah apa saja yang kita lakukan di dalam 1 tahun penuh sudah kita tuangkan di dalam KTSP maupun KWSP. Oleh karena itu, ketika ini tidak ada, maka satuan pendidikan itu disebut dengan malpraktek, melakukan kegiatan pembelajaran tetapi tidak punya dasar dan kekuatan hukum, maka ini harus dilengkapi. Kemudian memilih informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi atau solusi. Pilihan cara untuk mengumpulkan informasi boleh kuesioner, wawancara, diskusi kelompok terpimpin, atau focus group discussion, observasi, rapor pendidikan. Ini disesuaikan di apa saja yang kita pilih untuk melakukan informasi, dan mana yang kita pilih itu dijelaskan di KWSP maupun KTSP. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan ini harus jelas, karena visi itu cita-cita bersama, maka sangat penting. Ini konsepnya menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dan tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Tentu diarahkan kepada profil pelajar Pancasila.
Kemudian nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Kemudian misi adalah tugas yang diemban atau bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk mendapatkan atau mengejar untuk mencapai visi. Misi menjawab bagaimana sekolah mencapai visi, nilai-nilai penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Kemudian ada tujuan yang lebih teknis, ini terukur. Tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik, maka tujuan itu hendaknya bisa diukur per tahun. Tujuan menggambarkan patok-patok atau milestone penting dan selaras dengan misi dan juga strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Kemudian kompetensi karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Misi ini bentuknya bahasa keadaan, misi bentuknya bahasa kerja, ini juga bentuknya bahasa keadaan tapi bisa diukur. Maka dia merupakan target. Saya kira ini sudah hal yang biasa kita lakukan visi, misi, dan tujuan di sekolah kita masing-masing. Kemudian di pengorganisasian pembelajaran tidak beda dari yang sebelumnya. Cara ini konsepnya adalah cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, kemudian cara sekolah mengelola pembelajaran untuk mendukung pencapaian CP dan profil pelajar Pancasila. Jadi dijelaskan di sini bagaimana sekolah itu melakukan kegiatan berupa mingguan sistem blok atau cara pengorganisasian lainnya. Jadi ada yang sistem blok, ada yang per mata pelajaran. Ini nanti membahas bagaimana intrakurikuler berisi muatan mata pelajaran dan muatan tambahan jika ada, termasuk blok. Kemudian dijelaskan juga proyek penguatan profil Pancasila. Ini menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun tersebut. Ekstrakurikuler, gambaran ekstrakurikuler dalam bentuk matriks atau tabel. Nah, ini nanti di bab 3 tadi, pengorganisasian pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran. Jelaskan pendekatan pembelajaran, apakah kita menggunakan itu atau pendekatan tematik atau gabungannya, pendekatan secara terintegrasi atau pendekatan secara bergantian dalam blok waktu terpisah. Karena di kurikulum Merdeka itu dimungkinkan semua. Seterusnya, rencana pembelajaran. Dijelaskan nanti rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah, menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran. Berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara terintegrasi. Kalau belum, tidak perlu kita tuliskan. Kemudian program prioritas satuan pendidikan dan langkah-langkah RPP maupun penyusunan modul belajar. Ini secara umum, karena nanti secara teknis tentu dituangkan oleh masing-masing guru sesuai dengan mata pelajarannya. Kemudian ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ini menjelaskan kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan secara peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin atau kepala sekolah satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Nah, ini jelaskan bagaimana kepala sekolah mendampingi guru-guru, kemudian melakukan evaluasi, refleksi, ya, kemudian peningkatan kompetensi dijelaskan di sini, sehingga dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut. Nah, yang bagian selanjutnya, kalau kita lihat proses penyusunan kurikulum itu, jadi langkah pertama itu kita sebenarnya melakukan analisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Dari sini muncul visi, misi, dan tujuan. Tapi kalau sudah ada, ini sudah hal yang mudah karena sebelumnya kita sudah memiliki, tetapi boleh direvisi. Kemudian menentukan pengorganisasian, ini di bab 3, termasuk struktur kurikulum di sini, intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan juga co-kurikuler. Kemudian ada penyusunan rencana pembelajaran, tadi baru nanti yang kelima, ada program pendampingan. Ini yang kalau kita lihat alurnya. Nah, mungkin yang kuncinya di 3, 4, 5 karena mungkin 1, 2 sudah ada datanya sama sekolah masing-masing. Tetapi itu dinamis, bisa berubah, harus direvisi ulang. Selanjutnya, evaluasi kurikulum.
evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan. Pelaksanaan kurikulum merdeka merupakan serangkaian kegiatan terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah informasi dan data yang valid dan reliable. Evaluasi kurikulum bisa dilakukan internal dan bisa juga nanti dilakukan eksternal oleh Kemendikbudristek. Nah, kalau evaluasi dilakukan terhadap komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka, ini ada nanti yang diperhatikan dari pusat kalau kita sekolah penggerak maupun sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri, nanti akan dievaluasi dari pusat, maka perlu diperhatikan, ini bagian-bagian penting, yang dilihatnya adalah, dievaluasi adalah pelaksanaan struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, kemudian pembelajaran dan asesmen, di sini termasuk pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penggunaan perangkat ajar, selanjutnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang disusun, baru evaluasi pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka dilaksanakan oleh Kemendikbudristek yang juga dapat melibatkan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Komite, dan Dewan Pendidikan. Ini nanti bagian-bagian ini harus ada sehingga kita boleh dilakukan evaluasi sekolah kita sudah cukup lengkap dokumennya. Kemudian selanjutnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Inilah bagian-bagian atau komponen-komponen dari KWSP yang jauh sebelumnya harus kita siapkan. Sehingga di Juni nanti di Juli permulaan masuk tidak lagi membahas KWSP, tetapi sudah lengkap, guru-guru kita sudah memiliki rencana pembelajaran dan sudah tertuang kepada dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih atas perhatian kita semua dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe untuk melihat kelanjutan-kelanjutan video ini.